Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rostiwardana. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dari kelas 24B. Di sini saya akan meneruskan bab kedua mata kuliah Aswaja tentang sejarah Islam di era Tabi'in dan Asy'ari Maturidi. Di bab 2 ini yang membahas tentang sejarah Islam di era Tabi'in dan Asy'ari Maturidi, saya akan menjelaskan beberapa soal. Yang soal pertama yaitu jelaskan bagaimana awal umat Islam terpecah jadi beberapa sekte. Perpecahan umat Islam menjadi beberapa sekte berawal dari peristiwa politik dan perbedaan pandangan tentang kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah 5 penjelasan kronologinya. Kronologi yang pertama, ini terjadi karena wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 632 Masehi. Setelah Nabi wafat, tidak ada petunjuk eksplisit dari beliau mengenai siapa yang harus menggantikannya sebagai pemimpin umat atau khalifah. Ini menjadi titik awal perbedaan pendapat. Dan poin yang kedua, ini pertentangan tentang kepemimpinan. Kelompok mayoritas mendukung Abu Bakar sebagai khalifah pertama dan memilihnya dalam peristiwa Saqifah Bani Sa'idah. Kelompok ini kemudian dikenal sebagai Sunni. Dan kelompok lain meyakini bahwa Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu dari Nabi Muhammad SAW, yang paling berhak menjadi khalifah karena kedekatan keluarga dan spiritual. Pandangan ini menjadi dasar Syiah. Dan yang ketiga, adanya peristiwa-peristiwa kunci. Contohnya pertama, Khalifah Ali bin Abi Thalib menghadapi banyak konflik internal, termasuk Perang Jamal dan Perang Siffin. Dalam Perang Siffin, muncul kelompok yang keluar dari barisan Ali karena tidak setuju dengan keputusan arbitrase. Mereka disebut Khawarij. Dan yang kedua, ada tragedi Karbala. Cucu Nabi Husain bin Ali dibunuh oleh pasukan Khalifah Yazid bin Muawiyah. Peristiwa ini memperdalam perbedaan emosional dan teologis antara Sunni dan Syiah. Dan yang keempat, perkembangan teknologi dan hukum. Seiring waktu, masing-masing kelompok mengembangkan ajaran teologis dan hukum sendiri. Di sini contohnya Sunni membentuk 4 mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Terus Syiah berkembang dalam beberapa cabang seperti Imamiyah, Syiah 12, Imam, Saidiyah, dan Ismailiyah. Dan yang ketiga, Khawarij juga berkembang meski kini hanya tersisa sekte kecil seperti Ibadiyah yang relatif moderat dibanding pendahulunya. Dan poin yang kelima adalah faktor sosial dan politik. Perebutan kekuasaan, konflik dinasti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, dan lain-lain, dan pengaruh budaya lokal di berbagai wilayah yang memperkuat perbedaan dan melahirkan sekte-sekte tambahan. Dan kesimpulannya, perpecahan umat Islam bukan berawal dari perbedaan akidah, melainkan dari persoalan politik tentang siapa yang berhak memimpin umat setelah Nabi wafat. Namun seiring waktu, perbedaan itu berkembang menjadi teologis, fikih, dan budaya, sehingga muncullah berbagai sekte dalam Islam. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Di sini ada, jelaskan mengapa aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah atau aliran yang selamat. Ya, di sini aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah sering dianggap sebagai aliran teologi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang paling layak disebut firqah najiyah atau golongan yang selamat, berdasarkan beberapa alasan historis, teologis, dan moderasi pemikiran mereka. Berikut penjelasannya. Penjelasan yang pertama ada berdasarkan hadis Nabi tentang perpecahan umat. Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya akan masuk neraka kecuali 1. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi.
Ketika ditanya siapa yang selamat itu, Nabi menjawab, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah dianggap mewakili kelompok ini karena mereka mengikuti jalan Nabi dan para sahabat dalam hal akidah, menjaga keseimbangan antara dalil, nakli, dan akli sebagai dilakukan oleh para sahabat. Dan penjelasan yang kedua, posisi tengah moderasi antara ekstrem rasional dan tekstual. Mu'tazilah terlalu mengedepankan akal, bahkan menolak sebagian sifat Allah. Mujassimah atau Syibiyah terlalu tekstual sampai menggambarkan Allah seperti makhluk. Dan yang ketiga, Asy'ariyah dan Maturidiyah mengambil jalan tengah, menerima akal sebagai alat memahami agama tanpa mengabaikan wahyu, menghindari tahlil, taktil, menolak sifat Allah, dan tasbih menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan penjelasan yang ketiga, kesesuaian dengan akidah mayoritas umat Islam. Hampir seluruh ulama besar dan mayoritas umat Islam dari masa ke masa, terutama di wilayah Asia, Afrika, dan Turki, menganut akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Di dunia Sunni, dua mazhab ini adalah arus utama dalam bidang akidah. Dan penjelasan yang keempat adalah dipegang oleh ulama besar. Banyak ulama terkenal berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Contohnya Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, Imam Al-Baqillani, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, Imam Abu Hanifah. Mereka dikenal sebagai integritas ilmu, keikhlasan, dan pembelaan terhadap ajaran Islam yang otentik. Dan penjelasan yang kelima, keseimbangan dalam pemahaman tauhid dan toleransi terhadap perbedaan, tidak mudah mengkafirkan sama muslim, mendepankan hikmah, dialog, dan hujah bukan kekerasan, menyesuaikan pendekatan dakwah dengan konteks sosial dan budaya umat. Kesimpulannya, Asy'ariyah dan Maturidiyah disebut sebagai aliran yang paling layak mendapat predikat firqah najiyah karena kesesuaiannya dengan sunnah Nabi dan para sahabat, keseimbangannya antara wahyu dan akal, dipegang oleh mayoritas ulama dan umat Islam, menjaga toleransi dan tidak mudah mengkafirkan kelompok lain. Namun penilaian ini tetap bersifat ijtihadi. Allah Maha mengetahui siapa yang benar dan siapa yang selamat. Mungkin itu beberapa soalan yang saya jelaskan tentang bab 2 ini yang membahas tentang sejarah Islam di era Tabi'in dan Asy'ari Maturidi. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.